kita sebelum kita ini terus berdoa masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta coba kalian perhatikan dulu di samping kiri kanan kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah silakan kalian ambil terlebih dahulu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, silakan keluarkan peralatan kalian seperti buku tulis kalian. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, dari semua ya. Gimana hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Semangat. Oke, tetap semangat ya. Jangan malas untuk belajar karena ilmu itu mudah dibawa kemana-mana tanpa membebani kita. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini peserta didik yaitu di mana peserta didik itu harus yang pertama harus mampu menjelaskan latar belakang kemerdekaan Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya peserta didik dapat menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang terakhir peserta didik dapat menjelaskan peristiwa perumusan naskah proklamasi. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang proses kemerdekaan Indonesia yang dimana di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu membahas latar belakang kemerdekaan Indonesia seperti apa, kemudian upaya persiapan kemerdekaan dalam menjelang kemerdekaan itu seperti apa, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir itu adalah perumusan naskah proklamasi. Baik, yang pertama itu kita akan membahas tentang latar belakang kemerdekaan Indonesia. Di sini ada yang tahu tidak latar belakang kemerdekaan Indonesia itu diawali dengan apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, benar. Jadi di sini latar belakang kemerdekaan Indonesia itu menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Yang dimana Jepang pada saat itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu dikarenakan terjadi pengeboman atau bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Selanjutnya kembali lagi pengeboman yang kedua yaitu di kota Nagasaki, yang dimana pengeboman yang terjadi pada kota Nagasaki itu terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal inilah yang menyebabkan dilakukannya latar belakang kemerdekaan Indonesia itu. Pada saat sehingga membuat Jepang itu pulang ke negerinya
kembali. Dengan adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki ini membuat para pejuang atau pahlawan Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Upaya persiapan menjelang kemerdekaan yang pertama itu adalah pembentukan BPUPKI. Di mana awalnya pembentukan BPUPKI ini dibentuk oleh tentara Jepang di Jawa oleh Jenderal Koichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Namun pada saat itu, pada tanggal 29 April 1945 barulah dibentuk atau diresmikan BPUPKI ini tadi. Diresmikan pada 29 April 1945. BPUPKI ini dibentuk untuk menyelidiki dan menyusun segala sesuatu rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaan BPUPKI ini telah mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama itu pada sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama itu terjadi pada 25 Mei sampai 1 Juni 1945. Di mana pada sidang BPUPKI pertama ini membahas atau membicarakan tentang rancangan dasar negara, yang dimana tokoh-tokoh tersebut yang ikut dalam sidang BPUPKI pertama ini adalah Muhammad Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Yamin. Adapun usulan dasar atau rancangan dasar negara yang diusulkan oleh ketiga tokoh tersebut, yang pertama itu adalah peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, yang ketiga itu adalah peri ketuhanan, dan keempat adalah peri kerakyatan, dan yang kelima itu adalah peri kesejahteraan rakyat. Dicatat ya. Dalam sidang ini masih tetap tadi. Oke. Setelah mengadakan pertemuan atau pada sidang BPUPKI ini, sidang BPUPKI ini lagi dilanjutkan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI. Itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sebelumnya, setelah melaksanakan sidang BPUPKI yang pertama ini, Insinyur Soekarno itu juga sudah pada tanggal 22 Juni itu 1945 mereka juga sudah membentuk panitia kecil yang dinamakan dengan PPKI.
sidang BPUPKI diumumkan oleh ketua BPUPKI bahwa adanya penambahan 6 anggota baru dalam Badan Penyelidik atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini sendiri mempunyai nama lain yang berasal dari Jepang, yaitu Dokuritsu Junji Chosakai, yang dimana BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian pada sidang BPUPKI kedua ini, Insinyur Soekarno juga memberikan laporannya tentang hasil pertemuan yang dilaksanakan pada 22 Juni 1945 ini, mengadakan pertemuan antara panitia kecil dengan badan penyelidik. Mereka itu membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang. Kemudian dalam sidang BPUPKI kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang dimana pada sidang ini menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Melihat kerja atau BPUPKI ini berjalan dengan lancar ataupun bukan merasa, tapi karena memang tugas dari BPUPKI sudah selesai, maka mereka membentuk panitia kecil yang disebut dengan PPKI. PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana pada tahun 7 Agustus 1945 BPUPKI itu resmi dibubarkan, sehingga dibentuklah PPKI. Dalam pembentukan PPKI ini dilakukan juga beberapa sidang. Yang pertama itu kita akan membahas sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI itu adalah 18 Agustus 1945, yang dimana hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ini mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme. Kemudian hasil sidangnya ini juga yang kedua itu memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta itu sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian terjadi lagi sidang PPKI kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus. Yang dimana sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus ini membahas tentang membagi wilayah Indonesia itu menjadi 8 provinsi. Kemudian merancang pembentukan 12 departemen dan menteri-menterinya. Kemudian yang terakhir itu hasil sidang PPKI yang kedua itu adalah membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia yang bertugas membantu Presiden. Itulah hasil sidang PPKI
jawab saja ya. Di peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa yang terjadi di mana adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda atau pemuda tanah air itu menculik Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, di Jalan Pegangsaan. Hal ini dikarenakan karena pada para golongan muda ini ingin Indonesia itu merdeka secepatnya, tetapi hal itu tidak disetujui oleh Insinyur Soekarno. Oleh sebab itu, pada tanggal 16 Agustus 1945 pada detik tersebut, golongan muda ini mengesingkan atau menculik Presiden Insinyur Soekarno. Selanjutnya pada pukul 10 pada tanggal 10 malam, Ahmad Subarjo itu menyusul Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok, di mana letak Rengas Dengklok pada saat itu adalah di Karawang, Jawa Barat. Disitulah Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno di rumah Laksamana Tanah Sumaida. Di sana mereka sedang merumuskan atau merancangkan proklamasi kemerdekaan, di mana pada saat itu Ahmad Subarjo ini berperan sebagai penasehat dalam perumusan naskah proklamasi. Jadi tiga tokoh inilah yang merumuskan proklamasi kemerdekaan. Pertama itu adalah Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Baik, sampai di sini ya Pak, ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, di sini Ibu sudah mempunyai games. Jadi kalian membentuk kelompok karena kalian 3 orang. Jadi ini disatukan saja kelompoknya. Kalian harus menjawab pertanyaan. Di sini Ibu sudah membuat pertanyaan beserta jawabannya. Di sini nanti ini namanya media domino sejarah. Di sini Ibu akan mengacak jawaban dari pertanyaan tersebut. Ibu kasih contoh dulu. Di sini kan ada start. Start ini adalah awal, di mana yang ini harus kita letakkan di sini dulu. Kemudian di sini pertanyaannya, Ibu kasih contoh satu aja ya. Apakah hasil sidang di dalam Vietnam? Kemudian di sini sudah ada jawabannya. Hasil sidang di dalam Vietnam itu membahas tentang pembentukan PPKI. Jadi pembentukan PPKI-nya kalian taruh di sini. Permainannya seperti kayak teka-teki. Paham? Paham. Oke, silakan. Silakan maju. Silakan maju dan susun pertanyaan beserta jawabannya. Iya, semuanya satu kelompok. Nanti kalau salah kelihatan ya, soalnya di garis akhirnya itu ada tulisan finish. Jadi kalian harus menyusunnya secara berurutan.
Ayo, bukunya terus berjalan. Silakan kerjasamanya, ayo. Ingat waktu juga sudah sedikit. Pertanyaannya di situ gimana peristiwa yang sedang terjadi. Barusan tadi sudah dijelaskan. Ayo kerjasamanya. Kalau tidak muat, silakan bergeser di sini. Ya, oke lanjut. Oke, bagus. Oke, kita lihat dari satu persatu. Oke, bagus. Ini benar semua ya. Oke, kita mulai semua. Baik, silakan di kursi masing-masing. Baik, dari pembelajaran ini ada yang bisa menunjukkan materi hari ini? Silakan sepengetahuan kalian apa yang sudah ibu jelaskan tadi, silakan kalian beri kesimpulan. Singkat aja, tidak apa-apa. Ayo, ibu silakan. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Nanti ibu ada tugasnya untuk kalian. Tolong buat rangkuman apa yang sudah ibu jelaskan tadi dan kemudian akan dikumpulkan minggu depan. Ibu. Oke, karena mengingat waktu kita juga sudah habis, pada minggu depan kita akan belajar tentang perjuangan militer bangsa Indonesia dalam kemerdekaan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu ucapkan juga terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu minta untuk satu orang lagi memimpin dalam doa. Ibu silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya kita semua. Iya, Bu. Baik, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau penyampaian kata. Ibu akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih. Baik, Bu.